Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Seperti biasanya, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran pada aktivitas hari ini. Amin. Kita berdoa mulai. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi tujasafa aduhu li kulli hauli minal ahwali muqtahimin ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madaya wasi'at karomi. Selanjutnya saya absen dulu. Mirza, Siti Dawaatul, Ninal, Joni, Bustami, Kemal, Hidayatul, Feni, Atta, Nur Farida, Yohana, Robiatul Adawiyah, Zukratul Mila. Oke, selanjutnya langsung ke materi. Hari ini kita akan membahas tentang pengertian kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan terjemahan dari kata leadership yang berasal dari kata leader. Pemimpin adalah orang yang memimpin, sedangkan pimpinan adalah jabatannya. Seorang pemimpin adalah anggota kelompok yang memiliki kemampuan untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan kinerja dalam rangka mencapai tujuan. Jadi, seorang pemimpin ini harus bisa memiliki kemampuan mengarahkan, koordinasi, mengayomi, dan bisa mengkoordinasikan kinerjanya anggotanya. Seperti itu ya. Selanjutnya, kepemimpinan secara umum didefinisikan sebagai proses untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menggerakkan, mengarahkan, memberi motivasi, memelihara hubungan kerjasama yang baik dengan anggota dan memberi dukungan baik di luar maupun dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Jadi kepemimpinan sendiri di sini bisa mempengaruhi orang lain, bisa berperilaku baik, terus bisa memberikan motivasi kepada orang lain, seperti itu. Itu secara definisi secara umum. Selanjutnya, kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, mengkoordinir, menggerakkan orang lain yang ada hubungannya dengan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan agar dapat dicapai tujuan pendidikan atau sekolah secara efektif dan efisien. Pendidikan, kepemimpinan pendidikan itu adalah siapa? Kepala sekolah. Jadi kepala sekolah harus bisa mengkoordinir, menggerakkan orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Dan bisa mengembangkan pendidikan itu untuk mencapai suatu tujuan. Jadi kalau pemimpin yang seorang pemimpin itu harus bisa itu tadi mengarahkan, mengkoordinir, memotivasi. Jadilah seorang pemimpin yang bisa menjadi inovator juga ya, seperti itu. Selanjutnya, fungsi kepemimpinan pendidikan. Ini ada 7 fungsi. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya kepemimpinan itu harus mempunyai fungsi, di mana ada sebagai edukator, sebagai manajer, sebagai administrator, sebagai supervisor, sebagai leader, sebagai inovator, dan sebagai motivator. Dari apa yang saya sampaikan tadi, masih ada yang kurang jelas?
Sudah ya, jelas. Oke. Sekarang saya ingin membuat sebuah kelompok diskusi mengenai menganalisa tentang fungsi kepemimpinan ini. Silakan kalian membuat 3 kelompok diskusi. Mari kita buat hari ini dibentuk 3 kelompok. Sebelum saya lanjut ke diskusi kelompok, saya akan melanjutkan tentang tipe-tipe kepemimpinan. Tipe-tipe kepemimpinan itu ada 3. Tipe demokratis, tipe otoriter, dan kendali bebas. Jadi ada 3 tipe, yang dimana tipe ini nanti, yang pertama tipe demokratis adalah seorang pemimpin yang mengikut sertakan seluruh anggotanya. Artinya begini, tipe demokratis itu orangnya memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk mengambil sebuah keputusan, mengikut sertakan dalam pengambilan keputusan. Jadi orang yang tipe demokratis ini pandangannya selalu positif pada orang lain dan selalu mengikut sertakan di setiap pengambilan keputusan, selalu menghargai pendapat orang lain, seperti itu. Tipe otoriter adalah pemimpin yang membuat keputusan sendiri, di mana keputusan itu hak mutlak di pimpinan. Orang lain tidak boleh memberikan pendapat, seperti itu. Okay? Dan pandangan untuk otoriter ini orangnya adalah egois, seperti itu. Jadi negatif pemikirannya, orang yang tidak bisa diajak kerjasama dengan baik, seperti itu. Selanjutnya yaitu tipe kendali bebas. Tipe ini seorang pemimpin memberikan kebebasan kepada anggotanya, tetapi mereka atau para pemimpin ini tidak memberikan, hanya mengamati dan memperhatikan saja. Dia tidak terjun langsung, seperti itu. Tipe ini kurang memberikan pendapat, seperti itu. Kurang memberikan pendapat kepada anak buahnya. Jadi 3 tipe ini nanti kita diskusikan bersama, kita analisis bersama untuk ingin tahu tanggapan kalian tentang fungsi kepemimpinan dan tipe kepemimpinan. Oke. Untuk yang pertama tentang fungsi kepemimpinan, kelompok 1. Menurut kalian, fungsi kepemimpinan sebagai manajer. Salah satu perwakilan dari kelompok silakan menjawab. Saya. Ya. Menurut saya kemungkinan pendidikan sebagai manajer itu adalah dalam memimpin suatu lembaga. Seorang pemimpin mempunyai kemampuan dalam menyusun program, menyusun organisasi, mengatur pegawainya dalam institusi pendidikan, menggerakkan staf dan aspek-aspek yang ada supaya apa yang dilakukan bekerja dengan maksimal dengan daya di institusi pendidikan. Oke. Selanjutnya kelompok 2 tentang administrator. Berdiri, Mbak? Ya. Iya. Menurut saya, fungsi kepemimpinan sebagai administrator mencakup kemampuan mengelola administrasi, sarana dan prasarana, kemudian bimbingan konseling, kesiswaan, ketenagaan, maupun aspek kemampuan mengelola tentang persuratan. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 3 tentang motivator. Fungsi pemimpin sebagai motivator. Saya kalau fungsi pemimpin sendiri sebagai motivator itu, pemimpin di sana itu ia itu mampu menggerakkan para anggota-anggotanya
mampu menjadi roda penggerak semangat dari anggota-anggotanya, supaya anggota-anggotanya itu di dalam bertugas itu ya yang namanya juga seseorang kan ada kadangkala dia semangatnya itu menurun, maka butuh contoh, juga butuh penggerak, yaitu tugas pemimpin sebagai motivator. Oke, terima kasih. Kasih aplaus dong buat kita semua. Oke, berarti fungsi utama dari fungsi kepemimpinan adalah bisa diajak kerjasama, bisa memotivasi, bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi manajer, seperti itu. Jadi seorang fungsi kepemimpinan seperti itu harus mempunyai kualitas, ide-ide, gagasan yang bagus untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, untuk tipe kepemimpinan demokratis, saya ingin bertanya kepada 3 kelompok ini, bagaimana menurut Anda tipe pemimpin yang baik? Untuk kelompok 1. Saya Bu. Sebenarnya pemimpin yang demokratis adalah mereka yang memimpin di semua pendidikan, baik di sekolah atau pendidikan tinggi. Dan yang kedua, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang karismatik, bahwa kepala sekolah, guru, dan semua pimpinan akademik harus memiliki kewibawaan sehingga bisa menjadi tauladan bagi guru dan staf-staf lainnya. Oke, terima kasih. Luar biasa. Untuk kelompok 2? Atau ya? Untuk saya adalah pemimpin yang demokratis adalah pemimpin yang mampu memberikan sikap bijaksana, kemudian memberikan sikap yang tegas ketika ada sebuah masalah. Disitulah pemimpin itu harus bisa mencari jalan keluar, tidak perlu dengan emosi tetapi dengan perlu kepala dingin dan sikap tegas dan cerdas. Oke, luar biasa, terima kasih. Lanjut, untuk kelompok 3 mungkin ada tanggapan yang lain? Oke. Untuk itu pemimpin berikutnya adalah mungkin dari kelompok kami, bahwa pemimpin itu harus punya sifat sabar. Jadi sebagai pemimpin yang punya banyak anggota, dia harus bisa memimpin dengan kesabarannya dalam menghadapi anggota-anggotanya yang pasti bermacam-macam. Tapi dalam sabar itu juga harus punya sikap tegas. Bukan berarti dia sabar akhirnya terumbang-ambing oleh anggotanya, tapi tadi seperti yang disampaikan oleh kelompok 2, dia harus tegas. Kemudian pemimpin yang baik adalah pemimpin yang punya tanggung jawab yang besar terhadap apa yang dipimpin, juga dia orang yang amanah. Oke, terima kasih. Luar biasa semua, jawabannya bagus semuanya. Jadi tipe pemimpin yang baik itu adalah yang demokratis. Yang demokratis, menghargai, yang bisa mengikut sertakan anggotanya di dalam mengambil keputusan. Yang kedua, berwibawa, karisma. Seorang pemimpin pasti mempunyai karismatik yang tinggi, berwibawa, dan akan disegani seperti itu. Yang ketiga, seorang pemimpin harus tegas dalam mengambil keputusan. Keempat, seorang pemimpin harus sabar, seperti itu. Ya, seorang pemimpin harus mempunyai banyak ide atau gagasan di dalam mengembangkan sebuah lembaga pendidikan, seperti itu. Kemudian seorang pemimpin harus bisa memecahkan suatu masalah. Nah, jadi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam dunia pendidikan, terutama di dalam lembaga tersebut, seorang pemimpin harus bisa tegas dan bijaksana di dalam mengambil sebuah keputusan. Apakah keputusan itu pahit? Ya mereka harus siap menanggung risikonya, seperti itu. Oke, pembahasan materi kita hari ini sudah selesai, dan selanjutnya saya akan menyimpulkan bahwasanya dari fungsi kepemimpinan itu tadi ada kerjasama, ada mampu mengorganisir, bertanggung jawab, seperti itu ya. Kemudian untuk tipe pemimpin yang baik, itu harus demokratis, harus mempunyai jiwa yang demokratis, yang bisa memimpin bawahannya dengan baik, mengarahkan, mengayomi, seperti itu. Kemudian pemimpin yang karismatik, mempunyai kewibawaan terhadap
bawahannya, terhadap peserta didiknya, seperti itu. Selanjutnya bertanggung jawab, menjadi suri teladan, amanah dan jujur, dan bisa menyelesaikan masalah dengan baik, seperti itu. Oke, tugas untuk kalian, selanjutnya adalah tugas untuk kalian meresum individu tentang nilai-nilai kepemimpinan menurut para ahli yang dikumpulkan via email. Saya tunggu hari Senin terakhir pengumpulannya. Dan sebelum saya akhiri, kalian tetap sehat, tetap semangat di dalam belajar, ya, seperti itu. Kemudian kita berdoa dulu. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa binal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa binal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa binal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.